kembali bertemu dengan saya Francisca. Kali ini saya ditemani oleh Kak Santi. Ya, Halo. Santi. Tadi agak diem sebentar soalnya sebelumnya saya dengan Kak Sinta, ini dengan Kak Santi. Beda beda A dan I. Ya, hari ini saya akan ditemani ngobrol seru bareng Kak Santi dan kita akan membahas tentang sebuah kelas yang baru saja diikuti oleh Kak Santi tentang inner child healing bersama Kak Cindu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri tentang layanan kami www.hidupceria.com. Itu adalah sebuah support system yang kita bangun untuk apa ya? Untuk para pencari kesadaran sebenarnya. Jadi awal mula didirikannya Hidup Ceria itu adalah kita mengenal banyak sekali fasilitator di luar sana, berbagai modalitas, bisa NLP, LOA, kemudian singing bowl, breathwork, access consciousness. Itu banyak sekali fasilitator yang kami kenal dan sebenarnya ada juga banyak yang sedang mencari mereka tapi kok nggak ketemu. Nah, di sini kami hadir mempertemukan para pencari kesadaran dan juga para penyebar kesadaran. Nah, sebelumnya kita akan ngobrol seru, akan apa namanya kenalan dengan Kak Santi. Beliau juga seorang bars fasilitator atau dari Access Consciousness. Silakan Kak Santi Oke, diperkenalkan terima dirinya. kasih. Terima kasih Kak Siska. Halo, nama saya Santi. Santi Anjarsari di KTP. Namun menggunakan biasa sebagai nama panggung itu Santi Kertadinata, diambil dari nama almarhum Bapak ya. Oh, Nah, iya. Dan sekarang saya tinggal di Kota Hujan, Bogor. hampir Ya, tiap hari hujan. hari ini alhamdulillah cerah, Cerah. Oh. sampai lumayan sumuk juga di sini. Biasa kan hujan. Mm. Saat ini sempat cerah dan tadi pagi kalau nggak salah atau kemarin itu sempat ada gempa kecil ya yang dari Oh. Sukabumi itu. Alhamdulillah nggak ada, aman lah. Alhamdulillahnya juga nih, bersyukur juga Kak Siska, saya sudah menjadi bar fasilitator dan apa namanya, semoga bisa menyebarkan, berkontribusi untuk berbagi kesadaran ya, membuka kesadaran dari teman-teman semua, termasuk sebenarnya aku belajar itu untuk diriku sendiri. Nah, ya, dalam sesi ini sebenarnya lebih ke testimoni kelas yang saya ikuti waktu itu bersama Coach Sindu ya, Kak. Iya, betul. Inner child, iya itu sih sebenarnya. Jadi saat ini saya sendiri di kelas bersama Coach Sindu itu bertemakan tentang inner child. Dan itu banget. Ya, wow, 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 wow. Sebelum masuk ke situ, sebenarnya saya ingin memperkenalkan diri tentang Coach Cindu sendiri. Eh, Coach Cindu itu seorang NLP dan juga LOA practitioners dan fasilitator. Beliau sering membuka kelas mengenai kelas kesadaran juga, mengenali diri, pengembangan diri, dan juga ada private sessionsnya dengan beliau. Nanti di akhir dari video ini atau dari bincang-bincang ini akan ada saya berikan link untuk langsung menuju Kak Cindu, begitu. Yes. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tadi yang disebutkan udah di-spill sedikit nih tentang serunya kelas bersama Kak Cindu oleh Kak Santi. Ya. Nah, pertanyaan pertama Kak Santi. Yang menggiring Kak Santi untuk akhirnya, wah, kelas ini nih aku pilih nih. Itu apa Kak Santi? Sebenarnya magical sih. Waktu Kak Cindu join di Hidup Ceria itu, ada sesuatu yang berbeda nih kayak gitu ya. Lalu membuka kelas tentang inner child. Ternyata aku diminta untuk jadi hostnya. Wah, aku seneng banget. Otomatis ikut kelasnya dong, gitu ya. Ya, di situ tuh
jadi pengalaman pengalaman menjadi host sekaligus pasti dapat ya sesuatu yang berharga banget untuk diriku sendiri terkait dengan tema waktu itu bersama dengan Coach Indo, dan beberapa teman-teman juga bergabung dan berkontribusi banyak, terutama dalam mengajukan pertanyaan ya. Nah, rencananya kami itu akan melaksanakan kelas itu sekitar 2 jaman, Kak Santi, kata Coach Indo. Tapi ternyata itu 3 jam lebih dong. Banyak banget Ah, pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang menggiring semua untuk apa namanya membuka membuka apa namanya inner child kami ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu sungguh-sungguh keren banget ya gitu. Dan Coach Sindu itu dalam memaparkan materinya itu jelas banget dan apa sih easy gitu ya, mudah banget untuk dicerna. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin mengikuti kelasnya itu asik banget sih menurutku. Dan kak siapa kak Siska, awalnya kan aku menganggap bahwa inner child itu adalah apa namanya diri kita, ada anak kecil di dalam diri kita itu yang rata-rata kan aku berasumsinya itu adalah seseorang anak yang terluka. Namun di kelas ini terbuka juga bahwa ternyata anak kecil itu nggak hanya ada luka di situ, ternyata ada dua anak yang terluka dan ada anak yang magical. yes. Ya, nah itu oh iya ya, karena selama ini yang aku ketahui pun inner child itu menjurus ke seorang anak kecil di dalam diri kita yang terluka, dan itu luka itu yang perlu disembuhkan agar kita juga menjadi lebih berdaya ke depannya. Mm-mm. Ternyata luka-luka ini bisa menutup magical inner child kita gitu. Nah, itu kenapa sebabnya inner child yang terluka ini perlu untuk disembuhkan agar memunculkan magical inner child-nya itu kayak gitu Kak Sista. Ah, iya, 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 iya. Nah, ini nih yang jarang banget dibuka ke permukaan mengenai inner child ya. Selama ini Yang yang aku tahu sama, kenapa? yang aku tahu juga sama nih, inner child. Kalau orang ngomong inner child, pasti ada hubungannya dengan traumamu, dengan kesedihanmu. Ternyata ada satu hal lagi di situ yaitu magical inner child. Betul, itu juga aku baru terbuka waktu pas mengikuti kelas bersama Kak Cindu, karena kan kalau yang inner child yang terluka itu oke lah kita paham ya, eh, kita trauma masa kecil atau bahkan traumatis sejak masa kandungan, lalu ada juga kita di abuse, di gaslight juga, nah itu Hmm. juga yang membuat kita inner child kita juga terluka. Nah, untuk magical being-nya ini apa sih? Nah, ini saya dapat di kelas itu di antaranya beberapa halnya ini Kak Siska saya mungkin paparkan sedikit. Diri kita yang joy, gembira. Nah, lalu yang kreatif. Lalu kesadaran diri kita itu juga termasuk diri kita yang penuh apa namanya? Penuh rasa syukur dan cinta. Rasa ingin tahu. Curiosity, betul, rasa ingin tahu, seperti anak kecil yang ingin tahu apa sih gitu ya. Nah, namun karena ketutup luka ini, maka yang magicalnya ini tidak terbuka, tidak muncul ke permukaan. Oh, jadinya memang kelas ini adalah untuk menyadari bahwa em, ada sisi lain nih dari inner child yang bisa kita gali, yang bisa kita keluarkan. Tapi selama Betul. ini bersembunyi di balik trauma. Apa karena kita selalu fokusnya ke trauma itu, Kak? Bisa jadi, betul sekali. Ya, memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, kita lebih menjurus atau terlalu fokus ke yang sisi trauma ya, kayak sama seperti aku dalam perjalanan-perjalanan hidup juga. Oh kok aku trauma yang gini, jauh lebih besar dibandingkan melihat sisi yang joy-nya, sisi yang magicalnya diri kita, sisi kreativitas kitanya yang kok nggak dilihat gitu loh. Aku jadi Kak, ingat, gimana? aku jadi ingat ini apa? Bukan pantun, apa sih namanya? Bukan kosakata. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, jadi kebaikan sisi sisi magicalnya kita itu nggak terlihat. Nah di kelas ini juga Kak Sindu mengajak apa meditasi ya.
Hmm. Jadi meditasi magical meditation itu apa namanya, mengajak para peserta untuk melihat sisi inner child yang terluka itu, bahkan ada beberapa yang tersembunyi. Nah, ini yang untuk di healing. Tapi tidak hanya sisi yang terluka, yang tadi tadi aku bilang ada sisi lagi yang inner child yang penuh kegembiraan. Hmm. Nah, sesi yang kedua ini dalam meditasinya ini mengajak untuk melihat ada sisi gembira loh di situnya. Nah, yang apa namanya? Yang aku refleksikan dari kelas itu adalah ternyata aku ada beberapa hal yang tidak mau melihat sisi inner childku yang terluka. Kalau Ah. menurutku ya, walaupun menurut Coach Indu it's okay, nggak apa-apa, karena ketika sedang meditasi itu aku tahu aku tertidur, aku terdengar itu suara Coach Indunya itu dalam dalam apa namanya afirmasinya itu, tiba-tiba lep 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 suara menghilang dong. Hmm. tapi tapi nggak ada satupun seperti bayangan apa, itu putih semuanya, blind. Dan ketika mau menutupnya itu, saya terdengar suara Coach Indu itu mau mengakhiri sesi meditasi itu, aku terbangun. Nah, aku sharing sama Coach Indu itu, ini apa ya? Apa yang masih kutolak di dalam diriku untuk melihat diriku yang terluka ini? Kata Coach Hmm. Indu, oke, nggak apa-apa. Mungkin awal-awalnya, mungkin apa namanya, awal-awal mungkin bisa seperti itu, nanti bisa dengar rekamannya lagi kayak gitu. Oh, Hmm. oke, jadi tidak merasa diriku merasa bersalah karena ada sesuatu yang belum aku siap untuk dilihat kayak gitu ya. Nah, dari meditasi yang kedua ini ya, untuk melihat apa namanya, inner child kita yang penuh dengan kegembiraan. Kita kami peserta nih di apa, digiring, dibimbing gitu ya dengan afirmasi, eh, memori mana hal yang membuat kita gembira. Hmm. Nah, kalau saya sendiri, pengalaman pribadiku, itu aku kembali ke masa kecil. Nah, dalam sesi yang penuh gembira ini, aku malah terdengar jelas suaranya Coach Indo. Hmm. Nah, jadi memoriku ke masa kecil, di mana aku bermain sama adik, sama ayahku. Itu happy banget, sampai saking happy-nya keluar air mata. Sampai aku nggak sedih waktu itu. Coach Indu, kok aku ini sebenarnya nggak sedih, tapi air mataku ngucur banget. Apakah ini memang apa namanya, eh, kebahagiaan aku yang tidak terlukiskan dengan kata-kata, pengalaman terindah yang aku alami ternyata ada di saat aku masih kecil bersama ayah aku sama adik aku itu lagi main bareng gitu. Aku ingat betul itu di ruang tengah lagi main dengan aku masuk ke sarung ayah gitu ya, gulik-gutik-gutikan gitu. Kayak main rumah-rumahan dari sarung gitu, aku dan adikku masuk ke situ. Dan Wah. itu ya, dan itu kata Coach Sindu, oke, itu adalah sisi gembira, apa namanya, kebahagiaan di dalam diri kita, dan itu energinya tetap kita selalu keep bahwa oh iya, aku ada di energi happy seperti ini, sensasinya seperti apa, dan itulah kita terus apa namanya, kita jaga kayak gitu ya. Nah, Hmm. dan sharing-sharing di peserta dengan peserta lainnya juga itu seru-seru banget. Jadi kami semua peserta ini memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda ya. Ketika ketika diajak untuk meditasi yang untuk menggali sisi luka kita, yang satunya lagi untuk menggali sisi kebahagiaan di dalam diri kita yang mungkin kita nggak lihat gitu ya, karena tertutup sama luka itu sendiri. Wah, 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 betul banget. Hmm. Jadi kelasnya itu apa, full package banget ya. Ada tanya Betul. jawab, ada coaching, dan juga ada Ada meditasi. meditasi. Jadi itu baru part one loh, baru baru apa namanya, bagian pertama. Itu udah daging banget. Wah, Sebelum ada. wah, seru, 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 seru. Nah, di sini juga aku akhirnya apa, menyadari bahwa ayo kita lihat kedua sisi itu dengan apa ya, dengan kesadaran gitu kali ya, Teh ya.
Jadi Iya, magical kita tuh juga kita sadari bahwa kita tuh sebenarnya sebagai anak kecil juga very magical. betul. Iya, Betul. Dan untuk yang sisi sisi wound inner child-nya itu juga sebaiknya sih nggak denial ya. Kita nerima. Kita diajak waktu itu dalam kelas itu untuk merangkul sisi luka kita. Tidak menolak. Kita akui bahwa oh ya ada luka di situ. Dan kita juga di sana bersedia juga untuk menyembuhkannya kayak gitu. Kalau kita tidak bersiap, kalau kita terus menolak itu artinya kita juga belum siap ya untuk berubah gitu, untuk berubah menjadi lebih sehat, inner child yang lebih happy, lebih joy seperti itu. asik, sip, sip, sip. Keren, 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 keren. Nah, Kak, Ya, keren. setelah ikut kelas ini nih, manfaat apa yang Kak, Kak apa, Kak Santi sadari? Sebenarnya banyak banget pembahasannya, tidak hanya sekedar healing ya, healing inner child diri kita. Jadi ada juga sesuatu terkait dengan dunia anak-anak. Kak Coach Hindu itu memaparkan juga bahwa eh, usia anak-anak ya, apalagi anak-anak yang masih dalam golden age ya, itu state-nya masih berada dalam state theta. Jadi apapun itu bisa masuk. Dan ini membuat kesadaran bagi saya untuk lebih aware apalagi berhadapan dengan anak-anak. Karena apapun yang kita programkan kepada mereka dan itu akan terprogram juga untuk anak-anak kita ya, bukan anak kandung aja ya, karena anak-anak di sekitarku juga ada, entah itu anak teman aku, keponakan aku. Oh iya ya, ternyata kenapa anak-anak ini mudah sekali untuk mimikri atau apa yang kita ucapkan, perilaku kita yang kita tunjukkan pada mereka, dan itu mereka mudah banget gitu ya untuk terprogram kepada mereka karena otak mereka berada pada theta, subconsciousnya lebih besar dibandingkan kita setelah dewasa, yang membuat kita menyadari ke diriku sendiri, aku harus lebih aware juga ketika berhadapan dengan anak-anak, apa yang bisa aku kontribusikan kepada mereka, dan itu mereka yang terima gitu. Dan satu hal lagi bahwa kita nggak menolak sisi luka di dalam diri kita, dan kita tidak menyalahkan mereka, keluarga, entah itu siapapun yang telah melukai kita, bahwa tanggung jawab untuk menyembuhkan itu adalah bukan mereka. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi tanggung jawab itu tetap ke diri kita sendiri tanpa harus menyalahkan lingkungan luar, bahwa kita terus bergerak untuk maju, apa yang kita ingin ubah, misalnya dari luka itu kita ingin menjadi lebih bahagia, do it lah, lakukan itu. Itu yang untuk diriku sendiri, untuk tidak denial gitu ya, untuk tidak oh ya aku baik-baik aja kok, aku enggak kok, aku happy happy aja kok, padahal ketika aku setelah kelas itu aku me, apa bukan merefleksikan sih sebenarnya, lebih ke melihat diri aku sendiri gitu. Oh iya, ternyata ada ya, masih ada hal yang tersembunyi yang aku nggak mau lihat, ternyata yang sama seperti kelas yang barusan aku ceritakan gitu, karena nggak mau lihat, jadi begitu pas digiring ke meditasi aku tertidur. Iya. Oh ya, ada hal yang aku nggak mau lihat, ternyata ada banyak hal yang ketika aku mau lihat, aku menyadari itu, ya udah, oke, Santi siap untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih happy, menjadi lebih berkesadaran, menjadi lebih joy, lebih kreatif, yang kayak gitu. Yes, yes, itu tuh bener banget itu Teh. Karena sesuatu yang kita sadari dan kita akui itu bisa kita ubah, tapi sesuatu yang tidak kita sadari, bahkan kalau disadari tapi tidak diakui pun nggak bisa diubah. Iya, iya, seru banget. Nah, eh, tentunya ini juga ketika kita menyadari satu hal, ini satu titik tapi bisa membawa perubahan ke titik ke berbagai area dalam kehidupan nih, dari pekerjaan, dari relasi, dari keuangan, dari manapun itu. Boleh cerita nggak? Ini walaupun kelasnya baru ya, maksudnya belum lama juga. Eh, ada nggak area-area yang beyond, maksudnya nggak disadari, ini nggak ada ekspektasi, tapi kok ini juga berubah ya? Ini juga berubah ya? Ada nggak, Teh?
Kelasnya baru beberapa minggu ya. Untuk inner child itu sendiri ketika aku setelah ikut kelas ini bahwa aku itu enggak terlalu terbawa arus ketika ada muncul emosi, walaupun mungkin nggak apa emosi ini ketika aku cek ini, oh ya ini bukan milik aku gitu ya, aku perceiving. Karena kemampuan perceiving ini juga bisa kita dapatkan ketika inner child kita terhealing. Nah, ini salah satu magical inner child kita juga. Jadi perceivingnya itu juga akan semakin kuat kayak gitu. Apa sih perceiving? Perceiving itu adalah kemampuan diri kita dalam menangkap sinyal atau energi dari luar, entah itu kesedihan orang, happy-nya orang, kita bisa membaca pikiran orang, ataupun kita akan melakukan sesuatu ke depan, jadi kayak, oh ya aku akan ke sini, terus kemana nih kayak dituntun gitu. Nah, itu dia, itu adalah mungkin, oh ya aku sudah ada beberapa yang aku akui bahwa, oh ada magical, inner child yang magical juga di dalam diriku yang Bisa kita awalnya akses ya. nggak ter acknowledge ya. Iya, Dan iya. semakin ter-acknowledge gitu setelah mengikuti kelas ini, oh iya ya gitu. Ada kayak gitu ya. Wow. Dan ketika aku udah inner childku sudah aku peluk, tubuhku aku peluk, dan ke pekerjaan pun itu tidak terlalu banyak terpengaruh ketika deadline yang pekerjaan yang sedang menumpuk. Jadi tingkat stresnya itu tidak terlalu menekan diri kita. Terutama aku ya pekerjaanku yang memang deadline, hayo ini apalagi menjelang perusahaan mau diaudit, banyak banget administrasi yang perlu disiapkan dan perlu diselesaikan. Itu tidak membuatku seperti ini nih, kalau kepala tuh kayak kalau biasanya kan penuh banget dan nyut-nyutan gitu ya. Ini is fine-fine aja, asik-asik aja, dibawa asik aja gitu. Wow, Nggak wow. stres. Ternyata ya, berani melihat, berani menyadari itu ternyata membawa perubahan sekarang dan mungkin seterusnya. Iya, mungkin beyond lagi ya. Iya, 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 iya. Nah, Mampu Kak itu Santi, sebenarnya. seru banget nih. Buat teman-teman nih yang masih ragu untuk masih takut nih, aduh, ntar gimana yang lihat inner child, uh, ntar aku gimana gimana gitu. Apa apa saran Kak Santi? Uh, ikut kelasnya atau tentang healing inner child-nya nih Kak? Tentang inner child ya. Hmm. Uh, tentang inner child. Jangan tolak apapun inner child di dalam diri kita. Hmm, hmm, hmm. Terima itu, peluk mereka, tanyakan, kita bisa juga berkomunikasi dengan diri di dalam diri kita. Kita Hmm. peluk kita peluk inner child kita dengan memeluk badan kita sendiri. Ini adalah salah satu cara untuk you are not alone. Kamu masih ada aku yang menemanimu. Ayo kita sama-sama untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kebahagiaan, dan apa yang bisa kita ciptakan bersama-sama untuk mewujudkan impian hidup yang ingin kita wujudkan bersama. Aku juga pernah setelah kelas itu juga aku bertanya pada inner child di dalam diriku. Aku aku touch dia. Halo Santi kecil, are you happy now? Yes, I'm happy. Oh, I see. Thank you. You are happy now. Kita Wah. bersyukur untuk diriku. Jadi Seru, jangan seru. takut ya, jangan takut untuk menghadapi sisi luka di dalam diri kita. Kita akui itu ada sisi luka. Yuk, kalau bisa ikut kelasnya Coach Sindu untuk sama-sama kita healing. Wow, wow, wow. Oke, terakhir nih Kak. Dua kata deh, kelas bersama Kak Cindu gimana? Luar biasa, Keren. keren.
Keren keren keren. Pokoknya aku apa namanya ikut kelas Kak Sindu waktu itu tuh nggak nyesel. Keren keren keren. Nah, teman-teman, Itu juga keren sih untuk memaparkannya itu, memaparkan kelasnya, memaparkan materi, mengajak kita untuk apa namanya melihat inner child kita melalui sisi meditasi. Itu clear banget, jelas banget, itu enak banget. Buktinya aja dari rencananya 2 jam, ternyata bisa jadi 3 jam. Kita tetap asik-asik aja. Ternyata udah jam 11 aja ya. Dan itu juga Coach Cindy juga kalaupun tidak sempat kita sharing juga di kelas, Coach Cindy juga membuka layanan untuk kalau ada pertanyaan bisa japri ke beliau kayak gitu. Jadi welcome banget, asik banget, keren banget gitu. iya. Jadi ada kelas dan juga ada private session ya. Mm-mm. Hmm. Dan Keren. kalau misalnya kita ada yang tertinggal materi, ada rekamannya juga, jadi masih bisa kita ikuti juga itu apa namanya materinya melalui rekaman itu. Jadi Hmm. walaupun misalnya aku nih sempat apa sih meditasi yang pertama itu sempat apa sih nggak kedengeran di tengah-tengah itu nggak kedengeran instruksinya apa gitu. Hmm. Dan melalui rekaman itu bisa 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 kita akses lagi. Wow, wow, wow. Ya, teman-teman seru banget nih. Berarti nanti akan saya kasih di halaman belakang setelah ini selesai semua. Kemana teman-teman bisa menghubungi Kak Cindo. Ya, eh, oke Kak, waktunya sudah habis. Thank you so much. Nggak kerasa kan? Yang kerasa kita ngobrol-ngobrol ya. Setengah jam ternyata ngobrol tuh cepet banget kayak 10 menit. Oke, thank you so much Kak Santi. Nanti kita akan ketemu lagi di bincang-bincang seru lainnya. Terima kasih kembali Kak Ya, Sis. bye.